pengajian kitab Safinatun Najah meneruskan keterangan yang lalu. Rukunnya iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Kita bisa mempunyai iman yang sempurna manakala kita bisa meninggalkan 4 kalimat ya. Aina, kaifa, mata, kam. Seandainya ada orang bertanya kepada kita, orang non muslim umpamanya berkata kepada kita, aina Allah, di manakah Allah? Jawabannya adalah laisa fi makanin wa marra alaihi zamanun. Allah tidak bertempat, zaman tidak melewati kepada Allah. Tidak seperti kita. Ada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Allah tidak seperti itu. Tidak terlewati oleh zaman. Kemudian jika ada orang berkata, kaifa Allah, bagaimanakah Allah itu? Jawabannya adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu. Tidak satu pun makhluk yang menyerupai Allah. Kemudian jika dikatakan lagi, mata Allah, kapankah Allah itu ada? Jawabannya lahu awwalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Allah itu awal tanpa permulaan, akhir tanpa ada batasan, tanpa ada batas akhirnya. Jika dikatakan kepada kita, kamilah, berapakah Allah itu? Jawabannya adalah wahidun, la min kilatin. Allah itu satu, tidak dari hitungan yang kecil. Katakan kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Wasalisuha, berapa ini? Wasaniha ya, wasaniha. Adapun yang keduanya sita itu antumina, beriman siapa kamu bimalaikati, kepada malaikatnya Allah. Beriman kepada malaikat Allah, kita meyakinkan bahwasannya malaikat itu adalah jisim nuroniyah, jisim dari nur yang halus, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah, tidak bapak, tidak ibu, tidak beranak. Para malaikat itu pun juga dikumpulkan bersama jin dan manusia. Mereka bisa memberi syafaat kepada anak Adam yang bermaksiat. Orang mukmin di surga bisa melihat malaikat. Malaikat pun juga masuk surga. Mereka bisa bisa menikmati kenikmatan yang ada di surga. Menurut pendapat Ahmad Suhaimi, bahwasannya malaikat di surga itu tidak makan, tidak minum. Mereka keadaannya seperti waktu di dunia. Juga termasuk bidadari dan anak surga, itu juga nggak makan nggak minum seperti malaikat. Para malaikat itu pun meninggal juga ketika peniupan yang pertama. Malaikat juga meninggal, kecuali malaikat Hamalatul Arsy dan pimpinan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mereka tidak mati. Mereka mati sesudah peniupan yang pertama. Sebelumnya tidak mati. Dan kita orang mukallaf, malaikat itu jumlahnya banyak, tapi yang diwajibkan bagi kita ada 10.
harus mengetahui satu persatu. Jibril tugasnya pembawa wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup trompet, Israel mencabut nyawa. 4. Yang kelima, 6. Raqib Atid, ini mencatat kebaikan dan kejelekan manusia. Kemudian Mungkar Nakir, malaikat penanya dalam kubur. 67 ya, 89 malaikat Ridwan penjaga surga dan malaikat Malik penjaga neraka. Wasalisuha, adapun yang ketiganya sita itu antuk mina, beriman siapa kamu bi kutubi dengan kitabnya Allah, beberapa kitabnya Allah. Makna beriman kepada kitabnya Allah adalah membenarkan bahwasannya kitab itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya ini bermacam-macam cara. Ada kalanya tertulis dalam sebuah papan seperti kitab Taurat. Ada kalanya didengar seperti didengar telinga seperti yang terjadi di waktu Lailatul Mi'raj. Nah, ini yang langsung ya, Nabi langsung mendapat wahyu dari Allah. Ada kalanya min wara'i hijabin, seperti yang terjadi pada Nabi Musa di Gunung Tur Sina. Ada kalanya malaikat menyerupai seorang lalu datang kepada Nabi. Nah, ini ada suatu riwayat pernah orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, "Ala takallamallah wa tanzuru ayyukallimahullah." Apa kamu tidak langsung berkata kepada Allah dan kamu melihat kepada Allah seperti halnya yang terjadi pada Nabi Musa? Orang Yahudi berkata seperti itu. Nabi Musa melihat kepada Allah. Nabi menjawab, "Lam yanzur Musa illallah." Musa tidak melihat kepada Allah di Gunung Tur Sina itu. Kemudian tidak selang berapa lama turunlah wahyu, wa ma kana li basarin ayyukallimallah illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Jadi tidak ada bagi manusia itu mendapat wahyu dari Allah kecuali mendapat kalam dari Allah kecuali berupa wahyu atau dari balik hijab seperti Nabi Musa itu. Miwarai hijabin. Ada Nabi Musa diberi kekuatan, pandangan matanya itu 1000 kali kekuatan. Itu pun Nabi Musa pingsan. Auyursila rasulan atau malaikat menyerupai manusia dan datang kepada Rasulullah. Datangnya wahyu kepada Rasulullah ini berbagai cara. Dalam suatu waktu pernah Rasulullah didatangi mendapat wahyu seperti lonceng yang berbunyi. Ini yang paling memberatkan Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengeluarkan keringat yang amat banyak, padahal cuacanya dingin.
dalam suatu waktu malaikat menyerupai seorang laki-laki datang kepada Nabi dan memberikan wahyu dari Allah. Nah, itu cara penyampaian wahyu dari Allah. Ada kalanya lewat mimpi juga. Kemudian kitab yang diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada yang berpendapat sebanyak 104, ada yang mengatakan 114. Menurut Imam Suhaimi nggak perlu dibatasi 104 lah, 114 lah. Itu menurut Imam Suhaimi. Yang wajib kita ketahui ada 4. Dari banyak kitab yang diturunkan Allah, yang wajib kita ketahui 4 kitab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada khairul khalqi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi'uha, adapun keempatnya sita, itu antuk mina, beriman siapa kamu, birusuli, dengan beberapa rasulnya Allah. Rasul ini merupakan utama-utamanya hamba Allah. Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Beriman kepada utusannya Allah. Kita meyakinkan bahwasannya Allah mengutus Rasul kepada makhluk, seorang laki-laki yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang wajib kita ketahui ada 25. Itu kita wajib mengetahui satu persatu. Mulai Nabi Adam, Yahum Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Saleh wa Ibrahim, Kulun Muttaba, Lutun wa Ismail, Ishakun kada, Yaqubu, Yusufu wa Ayyubu fada, Su'aibuha, Runa wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman Muttaba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yaksya, Isa wa Taha, Khotimun, Taqoyah. Ada 25 Rasul. Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Rasul itu sebanyak 313, tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Dari 25 Rasul itu ada yang lebih utama, namanya Ulul Azmi, yang tersingkat Mimin. Mim yang pertama Muhammad, Ibrahim, Mim M kedua Musa, Isa, Nun, Nuh. Nah, ini urut Mimin. Umpama kalau kita ranking makhluk termulia, terutama, yang pertama Ulul Azmi, kemudian para Rasul, kemudian para Nabi, kemudian pimpinan malaikat, 4 itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kemudian para wali-walinya Allah, khususnya Abu Bakar Siddiq, kemudian sahabat, karena ada hadis innallaha ikhtara ashabi al-alamin, sesungguhnya Allah memilih sahabatku mengalahkan seluruh alam selain Nabi dan Rasul. Setelah itu umumnya malaikat, baru setelah itu umumnya manusia. Jadi malaikat dan